apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kadang menyimpan dendam dalam hati juga memang baik. Jika tidak, tanpa tujuan dan pengejaran, tahun-tahun yang panjang ini akan terasa membosankan. Meskipun Hun Tiandi berusaha menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya, tapi dia juga sepenuhnya terbuka kepada Xiaoyan. Setiap pikiran dan gagasannya langsung terpancar. Jangan berpikir Anda tak terkalahkan. Jika saya diberikan waktu, saya masih punya kesempatan untuk mengejar Anda. Jika saya punya kekuatan untuk melawan Anda, saya akan tetap memilih untuk melawan Anda sampai mati. Kata Wu Tiandi, sekarang tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Bahkan kebencian yang mendalam muncul di wajahnya, dan ia menatap Xiaoyan dengan seksama, seolah-olah ingin mencabik-cabiknya. Namun Xiaoyan yang menatap Hun Tiandi tidak marah. Sebaliknya, dia merasa kagum dengan keberanian Hun Tiandi. Karena Xiaoyan juga pernah merasakan hal yang sama saat dia lemah. Saya agak mengerti diri Anda saat itu. Xiaoyan menatap Hun Tiandi yang marah, namun ekspresinya tetap datar. Mungkin inilah alasan mengapa Hun Tiandi tidak menyerangnya selama mereka di benua Doqi. Karena menurut Xiaoyan, sekarang Hun Tiandi seperti semut. Jadi tak perlu ditakuti, karena sama sekali tidak bisa mengancamnya. Bahkan sekarang, Xiaoyan punya sedikit harapan untuknya. Dia sungguh berharap Wu Tiandi suatu hari nanti akan tumbuh dewasa dan melawannya. Dan pertarungan saat itu pasti akan mengasihkan bagi keduanya. Namun sekarang Wu Tiandi yang dilihat Xiaoyan bukan sekadar musuh, melainkan kesempatan, berkah, dan bahkan kondisi mental. Anda mungkin bisa dianggap sebagai musuh saya, tapi saya juga bisa memberi Anda sedikit berkah, kata Xiaoyan. Berbagi sedikit kondisi mentalnya dengannya, dengan penempaan jiwa, alam surga dan bumi untuk menerobos. Melihat apa yang dilakukan Xiaoyan, Xiao Yixian menatap Xiaoyan dengan bingung. Bagaimanapun Xiaoyan dan Hun Tiandi adalah musuh bebuyutan, jadi mengapa Xiaoyan mau membantunya? Sehingga membuat Xiao Yixian bingung. Setelah Xiaoyan memberikan berkahnya kepada Hun Tiandi, Xiaoyan mengikuti Xiao Yixian ke dalam guanya. Namun dibandingkan dengan bangunan gelap dan suram lainnya, gua Xiao Yixian terasa seperti dunianya sendiri. Karena saat dia melangkah masuk, rasanya seperti memasuki dunia lain. Gua itu luas, dipenuhi beragam bunga, dan Xiao Yixian bahkan telah menghiasi langit-langitnya guanya dengan berbagai permata bercahaya untuk mendorong bunga-bunga itu tumbuh. Tapi di antara bunga-bunga yang menutupi gunung ini tak satu pun yang beracun. Namun meskipun Xiaoyan tidak bertanya, dia bisa merasakan rasa sakit Xiao Yixian di tangannya karena tubuh beracunnya masih belum sepenuhnya menerimanya. Xiaoyan, kita sudah cukup lama tak bertemu, sapa Xiao Yixian dan pipinya sedikit memerah. Kemudian mereka berdua berjalan di tengah lautan bunga yang susunannya mengingatkan pada lembah yang pernah mereka kenal. Ya, ribuan tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Waktu sungguh cepat berlalu. Orang-orang dan segala sesuatu telah berubah tanpa bisa dikendali. Bertemu kembali dengan teman lama sungguh merupakan pengalaman yang langka. Xiaoyan mengangguk pelan dan berjalan di samping Xiao Yixian. Untuk sesaat mereka berdua terdiam dan berjalan dalam diam. Biar saya buatkan teh untuk Anda meskipun rasanya kurang enak, kata Xiao Yixian sambil berjalan menuju pavilion di tengah lautan bunga. Setelah itu, Xiao Yixian dan Xiaoyan duduk berhadapan sehingga keduanya merasakan kecanggungan yang aneh namun familiar. Tapi teknik membuat teh Xiao Yixian sangat teliti, yang menunjukkan dia seperti tidak biasa membuat teh. Jadi ini mungkin pertama kalinya dalam ribuan tahun ia membuatkan teh untuk orang lain. Biarkan saya saja yang membuatnya, kata Xiaoyan.
Tapi saat dia meluruskan tangannya, telapak tangan mereka berdua tanpa sengaja bersentuhan di antara cangkir teh. Sehingga Xiao Yixian tanpa sadar menarik tangannya, dan pipinya memerah. Melihat ekspresi malu Xiao Yixian, Xiaoyan terbatuk ringan, sedikit meredakan kecanggungan. "Apa yang kalian berdua sedang lakukan?" Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Meskipun suara itu tidak mengejutkan Xiaoyan, tetapi itu cukup mengejutkan Xiao Yixian. "Jangan khawatir, ini teman saya dan dia selalu seperti ini," kata Xiaoyan. Jelas Ye Beijinglah yang tiba-tiba berbicara. Karena melihat Xiaoyan dan Xiao Yixian tampak mesra, dia tak tahan lagi. "Ini teman baik saya, Xiao Yixian." Xiaoyan segera memperkenalkannya kepada Ye Beijing. "Saya rasa dia bukan teman dekat, tapi lebih seperti mantan kekasih." Kata-kata Ye Beijing lugas dan jelas, tepat sasaran. Mendengar itu pipi Xiao Yixian memerah yang membuat Xiaoyan merasa tak berdaya. Bagaimanapun Ye Beijing selalu mengikutinya kemana-mana, dan itu membuat Xiaoyan cukup tidak nyaman. "Sudah cukup, kami butuh ruang untuk berbicara," kata Xiaoyan sambil sedikit mengernyit, sehingga Ye Beijing cemberut, menggebungkan pipinya lalu menghilang dalam sekejap. "Ayo minum tehnya. Mengenai pembunuhan penguasa istana sebelumnya, apakah Anda menyaksikannya dengan mata kepala Anda sendiri?" tanya Xiaoyan. Xiao Yixian terdiam, kemudian sekilas ingatan melintas di matanya, lalu dia mengangguk. "Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Penampilan sosok itu ramping dan penguasa istana langsung dilenyapkan oleh kekuatan api." Xiao Yixian membenarkan. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk sedikit. Jelas dia mempercayai apa yang dikatakannya, karena permintaan terakhir Bai Tianli yang telah dia berikan kepada Xiaoyan telah dilenyapkan sebelum Xiaoyan sempat bertindak. "Apa rencana Anda sekarang?" "Istana 10.000 iblis tampaknya tidak damai," Xiaoyan berkata. "Tempat ini seperti dunia iblis, dipenuhi dengan energi jahat yang merajalela. Namun justru lingkungan inilah yang telah menghasilkan begitu banyak individu kuat. Meskipun sebagian besar jalur kultivasi mereka tidak ortodok, namun setiap orang memiliki pengalaman dan jalur kultivasi yang berbeda. Jadi tidak ada yang benar atau salah. Kekacauan di istana 10.000 iblis justru karena keteraturannya adalah aturannya. Sekarang tampaknya jalan ini tidak salah, karena jalan ini memang dapat menumbuhkan individu yang lebih kuat. Namun begitu mereka menjadi benar-benar kuat, kebanyakan dari mereka menjadi tak terkendali. Oleh karena itu, setiap penguasa istana meminta mereka menumbuhkan 10.000 titik iblis untuk mengendalikan mereka." Xiao Yixian segera menjelaskan, sehingga Xiaoyan mengangguk setuju. Tetapi dia tidak memberikan saran apapun. Karena ini adalah istana 10.000 iblis sesuai namanya. Inilah konsepsi artistik yang dibutuhkan di sini. Jadi tidak perlu diubah. "Mulai sekarang, Andalah yang akan memimpin istana 10.000 iblis. Sekarang mereka semua memiliki batasan penghancur jiwa. Siapapun tidak taat patuh akan dibunuh." Saat Xiaoyan mengatakan ini, Xiao Yixian mengangguk, mengerti maksud Xiaoyan. Tetapi untuk mengendalikan istana 10.000 iblis yang luas bukanlah tugas yang mudah. Jadi tentu saja saya akan memberi Anda banyak manfaat. Sekarang Anda harus mengkonsumsi lebih banyak racun, meskipun jalur kultivasi racun tidak cocok untuk semua orang. Tapi jika Anda bisa menjadi kultivator racun yang kuat, Anda juga bisa mendominasi dunia. Lagi pula, waktu sensi hampir habis. Perang akan segera dimulai. Anda adalah orang berbakat dan sensi membutuhkan orang sekuat Anda untuk membantu. Jelas Xiaoyan tidak mencoba menipu Xiao Yixian, dan dia berbicara terus terang tentang situasi yang akan terjadi. Karena jika Xiao Yixian bisa tumbuh dewasa, ia pasti akan menjadi petarung yang tangguh. Mendengar itu, Xiao Yixian mendongak, matanya berbinar-binar dengan kecemerlangan yang sudah lama tak ia lihat. "Baiklah, saya pasti akan menjadi lebih kuat."
kata Xiao Yixian dengan penuh semangat. Bagaimanapun selama berada di istana 10.000 iblis, Xiao Yixian melewati hari-hari gelap yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun selama dia di tempat ini tidak merasakan penderitaan, tapi dia juga tidak menemukan kebahagiaan. Jadi kedatangan Xiao Yan tak diragukan lagi, membawa secercah harapan dan arah bagi Xiao Yixian. Baiklah, saya percayakan masalah di sini pada Anda, dan saya akan membantu Anda untuk menemukan racun untuk berkultivasi. Jika terjadi sesuatu pada Anda bisa menghancurkan slip Gio ini. Bahkan jika saya tidak berada di alam dewa kuno, saya pasti akan tetap membantu Anda, kata Xiao Yan dengan serius. Lagi pula, istana 10.000 iblis adalah kekuatan yang dahsyat di Sensi. Dan pertempuran melawan Taisu membutuhkan kekuatan tak tergoyahkan dari seluruh Sensi. Karena perjuangan ini tidak dapat dibalikkan hanya oleh satu orang saja. Dan Xiao Yan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jadi Xiao Yan ingin mengendalikan kekuatan-kekuatan seperti ini sebisa mungkin, untuk memastikan mereka bisa bertarung bersama. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.